Selamat siang Romo-Ramon dan teman-teman sekalian. Di kelas hari ini, kelas teori-teori kebenaran, saya akan menjelaskan tentang sejarah The Liar Paradox atau dalam bahasa Indonesianya, paradoks pembohong. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang paradoks pembohong. Argumen yang dikenal sebagai The Liar Paradox atau paradoks pembohong itu mencapai paradoks dengan memikirkan liar sentence atau kalimat pembohong. The classical liar sentence atau kalimat pembohong klasik adalah kalimat yang bereferensi diri sendiri. Seperti misalnya, kalimat ini salah atau dalam bahasa Inggrisnya, this sentence is false. Pernyataan tersebut menimbulkan sebuah masalah. Sama halnya seperti kita mengatakan, saya berbohong. Meskipun telah dipelajari selama 2300 tahun, para ahli di bidang logika filosofis tidak pernah mencapai konsensus mengenai sebuah solusi atas paradoks ini. Masalahnya adalah sebagai berikut. Dalam sebuah paradoks yang memunculkan kontradiksi, berbunyi, biarkan L menjadi kalimat pembohong klasik. Jika L benar, maka L salah. Tetapi kebalikannya juga dapat didirikan sebagai berikut. Asumsikan bahwa L salah. Karena kalimat pembohong hanya terdiri dari kalimat L itu salah, maka kalimat pembohong itu benar. Jadi L itu benar. Apa yang sekarang ditunjukkan adalah bahwa L itu benar jika dan hanya jika L itu salah. Karena L harus salah satu atau yang lain, maka L itu keduanya. Jadi maksudnya L di sini itu salah. Dan dia dinyatakan salah itu benar. Sehingga L ini menjadi dua-duanya, salah dan benar. Ada dua reaksi umum terhadap The Liar Paradox. Reaksi pertama yaitu dengan tidak menanggapi paradoks ini dengan serius, dan tidak perlu lanjut untuk menalar paradoks ini. Lalu ada reaksi yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwa kalimat pembohong pasti tidak ada artinya. Namun bila ditanya mengapa kalimat pembohong klasik itu tidak ada artinya, jawaban mereka yaitu kalau tidak kita akan mendapatkan sebuah paradoks. Kemudian kita masuk ke dalam sejarah dari paradoks pembohong ini. Sebelumnya ada paradoks Zeno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian paradoks pembohong ditemukan pada pertengahan abad ke-4 sebelum Masehi, dan keduanya ditemukan di zaman Yunani kuno. Paradoks pembohong pertama kali terkait dengan Eubulides dari Miletus, yang ada dalam daftar 7 teka-tekinya. Dia berkata, seorang pria mengatakan bahwa dia berbohong. Apakah yang dia katakan benar atau salah? Namun, komentar Eubulides atas teka-tekinya itu belum ditemukan. Paradoks tersebut juga pernah dibicarakan oleh Santo Jerome dalam sebuah khotbah yang berbunyi, David berkata bahwa setiap manusia adalah pembohong. Apakah David mengatakannya sebenarnya atau dia berbohong? Jika benar bahwa setiap manusia adalah pembohong, dan pernyataan David yang mengatakan bahwa setiap manusia adalah pembohong itu benar, maka David juga berbohong, karena dia juga manusia. Tetapi jika dia juga berbohong, pernyataannya bahwa setiap manusia adalah pembohong, akibatnya menjadi tidak benar. Bagaimanapun kita mengubah proposisi tersebut, kesimpulannya adalah kontradiksi. Karena David sendiri adalah manusia, maka dia juga berbohong. Tetapi jika dia berbohong karena setiap manusia adalah pembohong, kebohongan dia itu jenisnya berbeda. Paradoks ini memiliki banyak iterasi lainnya. Ada beberapa paradoks pembohong yang dimulai dengan serangkaian pernyataan. Tidak ada yang mengacu pada diri sendiri, tetapi rangkaian tersebut melingkar atau merujuk pada diri sendiri secara keseluruhan. Jadi contohnya itu seperti berikut. Kalimat berikut ini benar. Dan seterusnya sampai pada kalimat pertama dalam list ini salah. Nah, dengan demikian, maka semua kalimat itu salah. Karena kalimat yang pertama itu dinyatakan salah. Ada juga pembohong kontingen, atau dalam bahasa Inggrisnya contingent liars.
yang tergantung pada apa yang terjadi di realitas di luar kalimat tersebut yang mungkin menghasilkan paradoks atau tidak. Contohnya pada kalimat berikut. Saat ini sedang hujan, dan kalimat ini salah. Paradoks di sini tergantung pada cuaca. Jika cuaca cerah, maka kalimatnya salah. Tetapi jika cuaca hujan, maka kita memulai sebuah paradoks. Maksudnya dalam contoh kalimat ini, ya kalimat ini menyatakan sedang hujan dan kalimat ini salah. Kalau kenyataannya cuacanya cerah, berarti kalimat ini menjadi oh ya udah salah begitu. Nah, tapi kalau cuacanya memang hujan, kalimatnya ini sesuai dengan cuaca hujan di luar, kalimat ini menjadi benar. Karena dia menyatakan dirinya salah, itu benar. Selanjutnya kita memasuki pembahasan strengthened liar paradox, atau dalam bahasa Indonesianya, paradoks pembohong yang diperkuat. Bayangkan kita telah menemukan solusi yang layak untuk paradoks pembohong klasik, tetapi kita masih dihadapkan lagi dengan paradoks pembohong yang diperkuat. Karena beberapa solusi potensial untuk mengatasi paradoks pembohong klasik gagal saat diuji dengan paradoks pembohong yang diperkuat, atau dalam bahasa Inggrisnya itu tadi yaitu the strengthened liar paradox. Paradoks pembohong yang diperkuat atau juga disebut paradoks pembohong kuat dapat dimulai dengan kalimat pembohong yang diperkuat untuk melahirkan sebuah kontradiksi. Seperti contoh berikut. Kalimat ini tidak benar. Sebagai contoh, mari kita tentukan bahwa L adalah nama dari kalimat pembohong yang diperkuat. Dan mari kita tentukan bahwa frasa kalimat ini dalam L mengacu pada kalimat lengkap L. Tentunya L bisa benar atau tidak benar. Dimulai dari bagian yang tidak benar. Misalkan L tidak benar. Jika L tidak benar, maka hal itu menyiratkan bahwa L itu benar. Karena siapapun yang mengungkapkan kalimat tersebut mengatakan bahwa itu tidak benar. Setelah tahu bagian itu, sekarang mari kita membuat anggapan berbeda dengan bagian yang benar. Misalkan L benar. Jika L benar, maka itu menyiratkan dari arti kalimatnya sendiri bahwa itu tidak benar. Kemudian digabungkan kedua hasil tersebut. L benar jika dan hanya jika dia tidak benar. Dengan demikian, kita mendapatkan sebuah paradoks karena L itu bisa keduanya, benar atau tidak benar. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengapa paradoks ini merupakan sebuah problem yang serius. Memahami mengapa masalah yang tampaknya sepele seperti paradoks pembohong ini sebenarnya merupakan masalah yang kompleks dan sangat penting untuk menempatkan paradoks pembohong ke dalam konteks. Menemukan solusi untuk paradoks pembohong adalah langkah menuju pemahaman realitas yang lebih baik. Menemukan teori kebenaran, definisi kebenaran, atau analisis yang tepat tentang konsep kebenaran adalah tugas yang sulit yang harus diselesaikan. Mari kita perjelas apa itu kontradiksi sebelum berbicara lebih banyak tentang paradoks dan teori kebenaran. Ketika sebuah kalimat digambarkan memiliki kontradiksi, hal itu merujuk pada kalimat yang setara dengan kalimat majemuk yang mencakup klaim dan penolakannya. Suatu kontradiksi dapat dinyatakan secara logis dalam bentuk P dan bukan P, di mana P adalah pernyataan deklaratif atau klausa bebas. Jadi maksudnya kontradiksi itu adalah dua hal yang berdampingan namun mereka tidak selaras. Jadi contohnya seperti kontradiksi itu contohnya P dan bukan P. Jadi bukan berarti kontradiksi itu P adalah bukan P. Nah, itu bukan. Kontradiksi memang diantisipasi dalam bahasa, tetapi bukan paradoks. Salah satu dari sekian banyak pernyataan yang salah dalam bahasa Inggris adalah pernyataan kontradiktif. Seperti contohnya, salju itu putih, tetapi salju tidak putih. Namun, paradoks yang merupakan kesimpulan yang tampaknya mendukung kontradiksi, itu tidak diantisipasi dalam bahasa dan tidak diizinkan. Kembali ke topik memahami kebenaran. Mari kita kenali teori kebenaran. Secara alami, kita ingin teori kebenaran itu melarang kontradiksi.
Sebagian besar filsuf setuju bahwa Aristoteles memberikan prasyarat yang tepat dan esensial untuk setiap teori kebenaran yang valid. Setelah menanggalkan nada yang menyarankan teori kebenaran korespondensi, Aristoteles menawarkan apa yang sekarang dianggap sebagai versi awal dari konvensi T milik Albert Tarski, atau juga dikenal sebagai skema T. Dalam bukunya Aristoteles yang berjudul Metafisika, dia mengatakan sebuah kalimat dikatakan benar jika dan hanya jika apa yang dikatakannya itu benar. Kemudian dalam artikelnya Tarski pada tahun 1933 yang berjudul The Concept of Truth in Formalized Languages, dia mengubah idenya menjadi berikut. Kalimat yang benar adalah kalimat yang mengatakan bahwa keadaannya begini dan begitu, dan keadaannya memang begini dan begitu. Akan berguna untuk menjelaskan perbedaan use dan mention sebelum kita membahas lebih detail tentang masalah dengan teori kebenaran dan referensi kita. Perbedaan antara menggunakan istilah use dan menyebutkan istilah mention itu sebagai berikut. Heli adalah anjing yang suka membantu, tetapi kata Heli bukanlah anjing sama sekali. Kata itu adalah kata yang terdiri dari 5 huruf. Nah, menempatkan tanda kutip pada istilah atau memiringkannya itu berfungsi untuk memberi nama atau menyebutkannya. Perbedaan use dan mention itu berlaku untuk kalimat serta istilah. Menurut Tarski dengan prinsipnya convention T, semua kalimat yang menyatakan misalnya salju itu putih benar jika salju itu putih harus secara logis menyiratkan bahwa pernyataan itu benar. Berikut ilustrasi lain dari jenis frasa yang digunakan Tarski. Kalimat Aristoteles adalah murid Plato itu benar jika Aristoteles adalah murid Plato. Pembahasan tentang substitusi nama juga disertakan. Jika dua nama memiliki arti yang sama, salah satunya biasanya dapat diganti dengan yang lain dalam sebuah pernyataan tanpa mempengaruhi nilai kebenaran dari kalimat baru. Contohnya seperti nama Lisin dan Alisa. Nah, Lisin dan Alisa adalah individu yang sama. Jadi dalam frasa sebenarnya, Alisa harus digunakan sebagai pengganti Lisin. Seperti contohnya pernyataan berikut. Lisin adalah mahasiswa Fakultas Filsafat. Itu akan menghasilkan pernyataan Alisa adalah mahasiswa Fakultas Filsafat yang juga merupakan pernyataan yang benar. Namun, ada pengecualian tertentu untuk prinsip substitusi ini. Sebagai contoh, misalnya pernyataan berikut ini anggaplah benar. Christine mengatakan bahwa Lisin adalah mahasiswa Fakultas Filsafat. Nah, jika Christine tidak mengatakan apapun tentang Alisa, maka substitusi di atas akan mengubah kalimat yang benar menjadi salah. Jadi dalam mengganti itu kita perlu berhati-hati dalam mengganti frasa itu, frasa mana yang dikutip dan yang mau diganti itu harus diperhatikan. Dari semua pemaparan yang sudah dijelaskan, disimpulkan bahwa semua komentar tentang kebenaran, referensi, dan substitusi ini tampak sederhana dan tidak rumit. Sayangnya, jika digabungkan, mereka menimbulkan masalah, dan pertimbangan filosofis masih berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu masalah paradoks pembohong ini. Itulah semua hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kata, istilah, dan ketidaktepatan terjemahan. Sekian dan terima kasih.